A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati yang mudah-mudahan program ini, acara ini menjadi program yang menambah wawasan, pengetahuan, tapi tidak berhenti di tahu. Mari kita masukkan ke dalam hati kita agar menjadi rasa, dan rasa itu yang akan menyebarkan kebermanfaatan. Seperti biasa dalam pembelajaran ini, supaya kita bisa menerima hikmah dengan baik, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Dalam pembelajaran yang terbaik adalah pikiran yang hening. Oleh karena itu kita menghening sejenak, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini, siap untuk sama-sama belajar. Yang tidak bosan saya mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau tausiah, bukan mau mengajari apalagi, tapi kita sesama murid yang sedang belajar, berbagi pendapat, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran-pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di mana kita sudah bahas juga tentang sistem pendidikan Tuhan gitu ya. Allah bagaimana membuat satu sistem pendidikan bahwa ada yang diuji, ada yang diazab, dan tujuannya kita tahu bahwa itu dua-duanya hanyalah untuk meningkatkan kesadaran kita. Hanya untuk kita lebih mengenal diri. Hanya untuk kita untuk lebih belajar, itu poinnya. Meningkatkan derajat kita. Gitu ya. Karena sekali lagi, hidup kita tidak dinilai dengan apa yang kita punya sekarang. Hidup kita tidak dinilai dengan jabatan kita sekarang. Hidup kita tidak dinilai dengan kepintaran dan seterusnya, tetapi hidup kita dinilai dengan bagaimana kita bisa menikmati saat ini di sini, dengan bersyukur, dengan bagaimana kita bermanfaat karena outputnya adalah perilaku dan akhlak kita yang baik gitu. Nah, hari ini kita akan berbicara topik yang super esensial. Kita akan berbicara tentang hakikat Islam. Kita akan berbicara tentang apa sih inti dari Islam itu sendiri gitu. Karena kemarin juga udah kita bahas tentang agama gitu ya. Agama itu adalah jembatan. Jadi ada dua poin penting yang harus kita sadari, bahwa ada orang beragama Islam, tetapi dia belum tentu memiliki kesadaran Islam itu sendiri. Di awal sudah saya sampaikan tentang penelitian negara paling Islami sedunia aja, justru malah negara yang nggak banyak orang Islamnya, KTP-nya misalkan. Justru malah New Zealand yang dijadikan negara paling Islami dalam penelitian gitu. Di mana di situ society, hubungan antar society-nya bagus, tingkat korupsinya rendah, kriminalitasnya rendah, dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu, yuk kita mendalami lagi gitu tentang Islam ini, yang jangan-jangan kita cuman berlabelkan Islam, tetapi tidak menjadi genuine-nya Islam. Gitu ya. Guru saya Buya Husain selalu mengatakan the genuine of Islam itu tidak terletak pada kemasannya, tetapi pada isinya. Oke, kita mulai. Berbicara masalah Islam dan agama Islam, mungkin saya akan menganalogikan dengan hal yang sederhana dulu gitu ya. Saya kasih contoh. Kalau kita beli gula, yang kita cari kan bukan gulanya. Tentu saja yang kita cari adalah manisnya. Oke? Gula sebagai jasad, manis itu sebagai rasanya. Jadi kalau ada gula tapi nggak manis, berarti dia tidak berfungsi sebagai gula gitu. Nah, agama Islam itu adalah gulanya. Islam itu adalah manisnya. Nah, jangan sampai gula nggak manis tadi beragama Islam tetapi tidak punya sifat Islami gitu intinya. Ya, jadi kita bagi dua dulu nih. Oke. Dalam konteks kalau kita mau berbicara di surat 4 ayat 125 itu dikatakan begini. Waman ahsanuddin miman aslama, dan ini berkaitan nanti sama Ibrahim gitu. Makanya kan Ibrahim itu dijadikan sebagai suri teladan, salah satunya di Quran dikatakan. Maka kenapa di sholat, di akhir-akhir sholat itu pasti atahiyatnya itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Karena di surat 4 ayat 125 itu dikatakan bahwa ikutilah milah Ibrahim. Gitu ya. Dan nanti kita akan mengerti bahwa semua para nabi dan rasul itu membawa ajaran yang sama, yaitu ajarannya Islam. Maka di surat 42 ayat 13 itu dikatakan syariat para nabi dan rasul itu semuanya sama. Syariatnya adalah Islam. Dalam tanda petik, ajarannya adalah Islam. Semua para nabi dan rasul itu adalah Islam. Dengan
perbedaan-perbedaan peradaban, perbedaan-perbedaan culture, perbedaan-perbedaan cara, itu semuanya akan menjadi kemasan-kemasannya. Maka jangan sampai kita sekarang sibuk menilai kemasannya, tetapi kita tidak masuk ke dalam inti dari isinya, genuine-nya gitu kira-kira. Oke, saya kasih contoh sederhana begini. Kalau kita berbicara bahwa setiap kita innalillahi wa inna ilaihi rojiun, diulang-ulang tuh. Starting point-nya adalah Allah, finish line-nya juga adalah Allah itu sendiri. Maka kita lagi berjalan, journey gitu, perjalanan mau pulang, gitu intinya. Kemarin udah kita bahas juga bahwa perjalanan pulang ini kan tentu kita perlu maps, perlu jalannya juga, perlu metodenya juga, perlu caranya juga, dan seterusnya gitu. Maka menuju pulang, diulang-ulang itu jalannya banyak sekali. Jadi jumlah jalan pulang menuju Tuhan sebanyak ruh yang ditiupkan Tuhan. Jadi kalau sekarang ada 7,8 miliar manusia, let's say, berarti ada 7,8 miliar jalan juga menuju kepada Dia gitu. Maka nanti kita akan mengerti ketika kita terlalu sibuk ngurusin lah ya dalam tanda petik, atau dalam tanda petik menilai jalan orang lain, sementara kita tidak masuk ke dalam jalan kita, menyadari jalan kita, disitulah yang akan terjadi konflik gitu. Dimana konflik terjadi ketika KTP-nya Islam tetapi tidak memiliki sifat Islami itu sendiri gitu. Maka nanti kita akan mengerti bahwa sekali lagi orang yang agamanya Islam belum tentu memiliki sifat Islami. Itu poin pentingnya. Nah, saya kasih contoh sederhana begini. Kita mengambil dari katanya aja dulu. Konteks kata yang disebut dengan yang namanya Islam. Islam itu bukan kemasannya. Tetapi nanti Islam ini justru akan menjadi yang namanya adalah sifat. Kesifatan bukan bendanya. Gitu ya. Maka nanti yang memiliki kesifatan kebendaan itu namanya adalah Muslim. Gitu. Jadi Muslim itu adalah orang yang memiliki sifat Islam. Saya ulang ya. Muslim itu adalah orang yang memiliki sifat Islam. Dan itu mohon maaf sekali, orang yang KTP-nya Islam belum tentu memiliki sifat Islam itu sendiri. Kenapa? Saya terlahir dari keluarga Islam, ya otomatis saya lahir, karena saya lahir juga nggak pernah dikasih pilihan ya, kamu mau agamanya apa? Enggak juga. Nah saya rasa juga ini terjadi hal yang common terjadi gitu. Nah yang jadi pertanyaan adalah, ketika saya terlahir dengan agama Islam yang diwariskan, apakah saya mengerti benar-benar Islam? Belum tentu. Makanya Quran selalu mengingatkan, hati-hati loh ya, jangan mengikuti aba anak, jangan mengikuti agama nenek moyang dalam tanda petik yang kamu tidak mengerti isinya apa. Yang membuat kita hanya menjalankan, menggugurkan suatu kewajiban, pokoknya katanya takut karena dosa dan itu dilakukan karena menggugurkan kewajiban, selesai. Sehingga agama terjadi hanya ritual-ritual, syariat-syariat yang didasari tanpa sebuah kesadaran. Itu poin pentingnya. So, kalau kita berbicara masalah Islam itu adalah sifat, berarti sifat itu tidak terletak kepada kebendaannya. Sifat itu tidak terletak kepada siapanya. Karena sifat ini adalah konteks dari sebuah kefahaman dan kesadaran. Nah, makna dari Islam sendiri, kalau kita mengacu kepada kitab suci Al-Quran di surat 4 ayat 125, Waman ahsanu din miman aslama. Islam itu artinya berserah total. Total surrender, gitu kira-kira. Berserah total. Oke, kita maknakan dulu nih. Artinya, dia dalam konteks berserah total, intinya adalah menyerahkan dirinya 100% untuk menjadi visi misinya Allah. So, berserah total ini artinya saya benar-benar hadir ke sini, menyerahkan semua ego saya, menyerahkan semua mau-mau saya, menyerahkan semua keinginan-keinginan saya hanya untuk menjalankan misi visi ketuhanan itu sendiri. Dalam tanda petik, saya menyerahkan segala sesuatu hanya untuk menjalankan skenario-nya Allah, gitu kira-kira. Nah, sekarang kita renungkan. Setiap hari yang dikedepankan ego kita atau skenario Allah sih, kan itu intinya. Atau jangan-jangan kita mau melakukan sesuatu aja jarang untuk nanya dulu dalam tanda petik. Jarang untuk merenungkan dulu. Jangan-jangan pokoknya saya pengen, saya mau, saya menggapai, mencapai dan seterusnya saya lakukan sesuai dengan ego saya. Nah, sederhananya seseorang tidak mungkin berserah total kalau ego yang menjadi Tuhan, itu nggak mungkin.
Ya saya ulang nih ya. Seseorang tidak mungkin berserah total kalau egonya yang sedang menjadi Tuhan. Ingat, apa definisi dari Tuhan? Tuhan adalah sesuatu yang mendominasi dirimu. Harta bisa jadi Tuhan, anak bisa jadi Tuhan, jabatan bisa jadi Tuhan. Maka mohon maaf harus saya sampaikan. Meskipun KTP-nya adalah Islam tetapi dia menuhankan jabatannya, maka dia tidak Islam di hadapan Tuhan. Maka dia belum menjadi Muslim. Kenapa? Karena yang digapai adalah gimana caranya mempertahankan jabatan saya dengan cara apapun. Yang penting orang lain gak dapat jabatan ini. Gimana caranya selama-lamanya jabatan ini saya pegang. Karena kenapa? Jabatan sudah mulai dipertuhan. Meskipun dia mau setiap hari ke masjid, rajin sholat 5 waktu. It's good, bagus banget secara ritual. Bukankah Al-Ma'un mengatakan fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Jangan-jangan dia hanya mengerjakan syariat, jangan-jangan dia hanya mengerjakan ritual, tetapi sholatnya pun bukan untuk membuat dia berserah total kepada Allah. Tidak menjadi total surrendernya dia kepada Tuhan, gitu kira-kira. Maka ketika kita memahami ini, ada poin yang sangat-sangat esensial. Bahwa berserah total syarat mutlaknya adalah mampu mengkontrol egonya masing-masing. Jadi mohon maaf nih kalau sekarang kita berbicara agama penuh dengan ego, telunjuknya pasti keluar terus tuh. Yang salah kamu, yang kafir kamu, yang neraka kamu gitu. Padahal hak menilai tidak ada pada kita sebagai manusia gitu. Nah yang ingin ditekankan di sini adalah jangan hanya kita beragama Islam tetapi tidak memiliki kesadaran yang Islami. Karena kesadaran Islami inilah yang sebenarnya dijadikan patokan nilai, konteks dalam penilaian Allah itu sendiri. Kan selalu diulang-ulang, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu tidak terletak pada dalam tanda petik, mohon maaf harus saya sampaikan, bukan masalah kemasannya, bukan. Bukan masalah bajunya, bukan. Bukan masalah tampilannya, bukan juga. Tetapi outputnya adalah ketakwaannya. Dan takwa itu adalah jalan untuk berserah total, di mana takwa itu adalah jalan menuju kepada Islam itu sendiri. Maka kalau kita kaitkan dengan pertemuan sebelumnya, bahwa ada orang memilih untuk beriman-iman kembali kepada Allah, itu puncak dari keimanan itu adalah Muslim itu sendiri. Dia menyerahkan semuanya. Itu ya, itu poin yang paling penting. Nah sekarang kita renungkan baik-baik. Oke, jadi di tahapan ini mudah-mudahan kita sudah mulai paham. Yang paling terpenting adalah tidak ada seseorang pun yang bisa menilai keislaman seseorang yang lain, gak bisa. Maka fokus dari semua yang di luar adalah pembelajaran untuk ke dalam. Termasuk kita mendengarkan siapapun yang bicara, belajar kepada siapapun, jadikanlah itu semua hanya menjadi informasi tambahan, motivasi dan inspirasi. Kenapa? Karena petunjuk sejati itu gak pernah ada di luar, gak pernah. Adanya di dalam semuanya. Maka orang yang Islam itu mulai merubah arah telunjuknya dari sana menuju ke sini. Bukan kenapa dia, tapi ada apa dengan saya. Gitu ya. Sehingga nanti keberserahan total itu adanya di dalam, bukan di luar. Maka ketika orang mencari segala sesuatu di luar, itu akan banyak kekecewaan dalam hidupnya, udah pasti. Gitu ya. Maka orang yang tertutup hatinya yang disebut dengan kafir, tercover, itu nggak mungkin menyerahkan diri total. Maka kalau kamu nggak Islam, kamu kafir. Kalau kamu tidak berserah, justru yang dituhankan hanyalah selain Allah, yaitu adalah tercover itu sendiri. Kenapa kita penting belajar ini? Supaya kita tidak terlalu banyak menilai orang lain. Karena mohon maaf banget, menilai orang lain itu memerlukan energi yang banyak, menyedot fokus yang banyak, sehingga begitu kita fokusnya keluar, kita akan lupa terhadap siapa yang ada di dalam. Berbicara dalam konteks yang namanya agama Islam. Kita berbicara masalah agama itu pasti dengan syariat yang berbeda-beda. Maka ketika kita berbicara bahwa agama adalah jalan jembatan menuju kepada Allah, jembatan ini nih macam-macam nih. Jembatan ini beda-beda. Tapi tujuannya sama. Maka yang sekarang banyak menjadi permasalahan itu bukan masalah Islamnya, tetapi tafsir terhadap Islam itu sendiri. Jadi kalau agak kita boleh jujur sedikit nih, sebetulnya kita ini tidak memeluk agama Islam, tetapi memeluk tafsir agama Islam, jangan-jangan. Di mana setiap penafsiran bisa berbeda-beda, setiap penafsiran ada jalannya sendiri, dan yang paling berbahaya bukan masalah tafsirnya, tetapi mulai menyalahkan tafsir lain karena merasa saya lebih baik dari dia. That's the point. Nah,
Yang ingin ditekankan di sini karena kita penting untuk membuka pikiran dan hati kita. Output kita ini kan adalah kebermanfaatan, kedamaian dan ketenangan kan gitu ya kira-kira. Bagaimana kita menjalankan agama ini penuh dengan cinta kasih sesuai dengan nama Tuhan, nama Allah, Rahman dan Rahim. Bagaimana menjadi Islam yang sejati itu bukan hanya menggerakkan ritual olahraga, tetapi bagaimana menyambung rasa kita kepada Allah dengan selalu menghadirkan rasanya di dalam hati kita, gitu intinya. Maka ya balik lagi, religius itu bagus tetapi tanpa kesadaran spiritual, kesadaran agama kita itu bisa merendahkan agama yang lain, apalagi berbicara mayoritas dan minoritas misalkan. Jadi mudah-mudahan dengan mengerti ini, kita bisa lebih berdamai penuh dengan toleransi, menyebarkan cinta kasih dan kasih sayang, karena kenapa? Tujuan hidup kan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ingat kalimatnya itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan. Kita ini didesain untuk menjadi rahmat bagi siapapun makhluknya Allah. Nah, sekarang indikator parameternya. Di surat 22 ayat 67 itu dikatakan hal yang sangat menarik. Bagi tiap-tiap umat ada syariat tertentu yang mereka lakukan. Ada syariat A, ada B, ada C, ada D. Coba kita renungkan. Kadang-kadang kan kita diributkan dengan hal-hal sepele. Ada orang yang Allahu Akbar di sini, Allahu Akbar di bawah. Ada yang atahiyatnya lurus atau yang gerak-gerak. Kita berantem di hal-hal yang luar, berantem di hal-hal yang fisik, berantem di hal-hal yang syariat, yang jangan-jangan kita ribut di luar tapi kita nggak ngerti isinya. Jangan-jangan berantem mana chair, mana kursi, padahal dua-duanya artinya sama gitu kira-kira. Karena limitasi pengetahuan kita dan egonya yang tinggi aja yang membuat telunjuk saya tetap menyalahkan orang lain gitu intinya. Kan kasihan banget ya kalau ada dua orang berantem ngomong bahwa yang benar sholat tangannya di sini, yang satu ngomong tangannya di sini. Yang tengah yang paling kasihan, yang nggak punya tangan. Yang nggak punya tangan sedih karena di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Dan bukan itu poin penilaian dari ibadah, kan bukan hanya gerakan tangannya, enggak. Di bulan Ramadan misalnya, berantem ada yang 11, 23, tarawih dan seterusnya dan seterusnya. Padahal di surat 22 ayat 67 dikatakan, bagi tiap-tiap umat ada syariat tertentu, maka dalam tanda petik, gak perlu terlalu sibuk untuk mengurus menilai syariat orang lain. Jadi menjadi Islam nomor satu adalah menghargai perbedaan syariat, menghargai perbedaan cara dan jalan. Karena kenapa? Jalan-jalan itu pada akhirnya akan membawa kepada Tuhan, membawa kepada Allah dengan jalan yang berbeda. Maka di surat 49 ayat 13 di situ dikatakan lita'ruf. Justru untuk saling kenal mengenal. Perbedaan didesain untuk belajar, bukan untuk disalah-salahkan. Gitu ya. Nah, apa sih poin yang ingin ditekankan lagi dalam konteks mengerti Islam yang hakikat? Mari menjadi Islam yang hakikat itu adalah Islam yang benar-benar melihat yang di luar itu bukan salah, bukan menyalahkan, bukan mengkafirkan, bukan menerakakan, tetapi menjadi suatu pembelajaran. Untuk memperkaya sesuatu yang kita nggak tahu. Sebanyak-banyak yang kita tahu itu lebih banyak yang kita nggak tahu. Sebanyak-banyak yang kita punya, lebih banyak yang kita nggak punya. Maka perbedaan itu penting untuk menyadari kita bahwa kita harus terus-menerus belajar, itu poin pentingnya. Maka kalau ada kata-kata inna dina indallahil Islam, itu jangan langsung ngelihat KTP saya, oh saya paling benar, paling bagus. Kan itu artinya yang terbaik adalah Islam. Iya benar, nggak salah. Tapi ingat, yang terbaik itu agamanya, bukan pemeluknya. Pemeluknya belum tentu baik. Pemeluknya belum tentu dalam konteks sempurna. Nggak ada yang sempurna. Sehingga kalau kita menyadari ini sebagai suatu sifat, menyadari ini sebagai suatu sistem, inna dina indallahil Islam, Islam itu adalah menyerahkan itu outputnya adalah kedamaian, yang terbaik adalah mencari suatu kedamaian. Itu poin pentingnya. Maka saya rasa ketika ego-ego ini mulai kita turunkan, saya rasa kalau kita mulai menyadari bahwa perbedaan ini adalah fitrah, di situ akan mulai terjadi yang namanya kedamaian gitu. Dalam konteks Islam itu sendiri kan, makanya kenapa sih ada kata-kata Islam, aslam, di akhir sholat itu ada assalamualaikum, assalamualaikum gitu, damai ke kanan dan damai ke kiri. Saya rasa kedamaian akan tercipta kalau kita benar-benar memiliki sifat Islam itu sendiri gitu. Karena mohon maaf sekali, meneriakan nama Allah belum tentu mengenal Allah. Ber-KTP Islam belum tentu memiliki kesadaran atau sifat yang disebut dengan yang namanya Islami itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu, dalam hakikat Islam ini yang ingin sekali ditekankan adalah Islam adalah sifat.
Islam adalah bagaimana kita melakukan dengan kesadaran. Islam adalah bagaimana kita melepaskan ego kita. Islam adalah bagaimana kita melepaskan kebencian. Islam adalah bagaimana kita benar-benar dalam sebuah kedamaian, ketenangan yang benar-benar sangat menghargai perbedaan apapun yang terjadi. Karena dengan Islam itulah disebut inna dina indallahil Islam, yang terbaik adalah benar-benar memiliki, lepas dari semua keinginan, mau-mau dan ego, yang nanti kita akan mengerti bahwa disitulah yang terbaik adalah kesadaran kita untuk tetap ada di jalannya Allah. Ada dalam skenarionya Allah, ada dalam visi misinya Allah, itu poin pentingnya. Nah mari berislam. Bukan hanya berritual Islam, bukan hanya beragama Islam. Jadi mohon maaf sekali, sekarang mungkin ada paradigma yang tenang, nggak apa-apa udah Islam ini pasti selamat. Ya, it's okay. Tapi keselamatan itu tidak ditentukan oleh KTP. Anyway, mati kan nggak bawa KTP gitu. Tetapi bagaimana akhlak perilaku yang terrecord di dalam jiwa kita, maka yang terpenting adalah bagaimana mengislamkan jiwa kita. Bagaimana kita benar-benar menyadari bahwa itu adalah suatu sifat yang di dalamnya penuh dengan yang namanya rasa cinta, rasa kasih, kedamaian, dan ketenangan. Oleh karena itu, yuk kita memiliki kesadaran beragama. Yuk kita memiliki kedewasaan beragama dengan penuh toleransi. Dengan tidak merendahkan siapapun di luar diri kita. Karena sekali lagi yang terpenting, kembali ke surat 22 ayat 67, setiap masing-masing ada jalannya dan bukan tugas kita untuk saling menilai jalan orang lain. Maka Islam sendiri, waman ahsanudina mimman aslama, adalah menyerahkan total. Orang yang Islam adalah orang yang bisa mengkontrol egonya. Orang yang Islam adalah orang yang bisa melepaskan dirinya dari kekikiran misalkan. Yang bisa melepaskan dari dendam, iri, dengki, kebencian, dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad selalu mengatakan tidak akan ada yang masuk surga kalau masih membawa satu titik kesombongan. Maka Islam pun adalah lepas dari kesombongan-kesombongan ego itu sendiri. Oleh karena itu, marilah menjadi Islam yang kafah. Tidak hanya KTP-nya yang Islam, tetapi sifat yang Islam juga. Yang terus-menerus kita belajar untuk total surrender, untuk berserah total, untuk hanya menjalankan apa yang diinginkan dan diskenario oleh Allah, yang mudah-mudahan membawa kita kepada kemaslahatan, membawa kita kepada perdamaian, membawa kepada kita kepada kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.